Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam plus Askia. Kelas 11 ya. 11 SMA Islam plus Askia. Kali ini kita akan membahas tema tentang indikator asam basa. Indikator itu apa? Kalau diartikan, indikator adalah penanda. Indikator itu adalah penanda. Jadi apa tandanya? Suatu larutan itu asam dan suatu larutan itu basa. Nah, penandanya itu bisa menggunakan salah satunya. Kalau di indikator asam basa menggunakan warna. Ya, biasanya penandanya itu adalah, indikatornya itu adalah perubahan warna. Ya, perubahan warna. Jadi warnanya itu berubah menjadi apa? Itu bisa menandakan dia itu asam atau basa. Ya, dengan larutan-larutan tertentu atau indikator tertentu. Nah, yang kita kenal sejak lama atau yang sudah sering kita kenal, ada namanya yang pertama lakmus. Ya, lakmus ini kertas ya, lakmus. Nah, kertas lakmus ini ada dua. Sebagaimana kita tahu, lakmus itu ada namanya lakmus yang warna merah, kita sebut dengan lakmus merah. Kemudian yang kedua namanya lakmus biru. Jadi lakmus merah dan lakmus biru. Nah, apa cirinya lakmus merah ini? Lakmus merah kalau dia dengan asam, dia jadi tetap merah. Kalau dengan basa, ya, lakmus merah dengan basa dia menjadi biru. Kemudian lakmus biru dengan asam, dia akan menjadi merah. Kalau lakmus biru dengan basa, dia akan tetap biru. Nah, di sini ada ciri khasnya atau bisa kita ketahui bahwa setiap larutan yang lakmus itu dengan asam pasti hasilnya merah, dengan basa pasti hasilnya biru nih. Asam pasti merah, kalau basa pasti biru. Asam pasti merah, kalau basa pasti biru. Sehingga nanti lakmus itu ujinya kita ingat aja nanti arah. Asam pasti merah baru, basa pasti biru. Jadi ingat aja ini ya, arah baru. Asam pasti merah, basa pasti biru. Kalau merah ya tetap merah, kalau biru ya tetap biru. Nah, gitu ya. Jadi cara mengingatnya, ingat aja arah baru. Nah, yang kedua adalah indikatornya berbentuk senyawa-senyawa, ya. Jadi yang kedua itu namanya indikator asam basa. Indikator asam dan basa yang nanti di sini ada, dalam indikator asam basa ini ada nanti perkiraan batas pH, ya, derajat keasaman. Jadi ada namanya trayek pH. Nah, contoh begini, kalau misalnya nanti dikatakan bromtimol biru. Nah, ini nama suatu indikator ya. Ini nama indikatornya. Namanya bromtimol biru. Ada lagi nanti namanya metil merah. Ada lagi namanya nanti metil jingga, ya, dan seterusnya masih banyak yang lain. Nah, kemudian ini punya trayek pH atau perkiraan batas pH untuk asam dan basanya. Jadi kalau bromtimol biru, trayeknya dari 6,0 atau 6 hingga 7,6.
Kalau metil merah 4,2 hingga 6,3. Kemudian kalau metil jingga 3,2 hingga 4,4. Nah, ini trayek pH. Nah, di setiap ujung trayek ini disertai dengan perubahan warna. Ya, perubahan atau trayek warna. Karena tadi indikator tadi penentunya adalah warna. Jadi umpamanya kalau bromtimol biru di dalam ketentuannya yaitu kuning biru. Ini sudah ketentuannya ya. Kuning biru. Kemudian metil merah, merah kuning. Merah kuning. Kemudian metil jingga juga merah kuning. Nah, ini udah ketentuannya. Dari mana dapat trayek pH segitu, dari mana perubahan warnanya. Kok perubahan warnanya bisa kita lihat ya, tapi kok perubahan trayeknya itu sudah ketentuan atau nanti bisa dilihat di menggunakan alat mengukur pH ya kan, namanya pH meter. Nah, namanya pH meter. Jadi ini namanya indikator asam basa. Jadi kalau misalkan bromtimol biru itu dengan suatu larutan tertentu nanti akan memberikan warna, misalnya warnanya kuning. Nah, berarti trayeknya 6,0. Dengan misalnya metil merah dia warnanya kuning juga, berarti 6,3. Nah, gitu ya. Kalau misalnya metil jingga misalnya warnanya kuning juga, 4,4. Kalau warnanya merah 3,2 kalau untuk metil jingga. Bromtimol biru warnanya biru, berarti 7,6. Nah, cuma kalau batas yang atas ini nanti pH-nya itu lebih besar sama dengan kalau batas atas. Kalau batas bawah pH-nya lebih kecil sama dengan. pH-nya lebih kecil sama dengan. Kalau yang atas, kalau yang bawah lebih besar. Yang atas lebih besar sama dengan, yang kecil, yang bawah lebih kecil sama dengan. Jadi misalnya ada di sini larutan A atau sampel A, gitu ya. Nah, sampel A ini diuji dengan bromtimol biru, hasilnya kuning. Nah, hasilnya kuning. Kemudian diuji dengan metil merah, ya, diuji dengan metil merah, warnanya kuning. Oh, bukan, warnanya merah. Warnanya merah. Diuji dengan metil jingga, warnanya adalah kuning. Nah, misalnya hasil analisisnya seperti ini. Berarti berapakah perkiraan pH dari larutan A? Nah, berarti perkiraan pH dari larutan A berapa? Ya, berarti larutan A itu pH-nya berapa? pH larutan A. Nah, sekarang gini. Kita perhatikan kalau dia kuning. Bromtimol biru warna kuning itu berarti trayek bawah. Kalau biru trayek atas namanya. Oke, kuning berarti 6,0. Dia trayek bawah berarti lebih kecil sama dengan. Berarti yang pertama pH larutan A itu kemungkinan lebih kecil sama dengan 6,0. Oke, kemudian warnanya merah dengan metil merah. Merah itu trayek bawah 4,2. Kalau bawah 4,2 lebih kecil sama dengan, berarti pH lebih kecil sama dengan 4,2. Ya, 4,2. Nah, kemudian terakhir nih, kuning dengan metil jingga. Kuning itu berarti yang trayek atas 4,4. Berarti pH-nya itu karena trayek atas lebih besar sama dengan 4,4. Nah, lalu berapakah pH larutan A? pH larutan A itu perhatikan di sini tandanya.
tandanya ini yang lebih kecil ada 2. Lebih kecil sama dengan 6, lebih kecil sama dengan 4. Nah, yang jadi acuannya yang paling kecil karena dia tandanya lebih kecil. Oke, kemudian yang tanda lebih besarnya 1. Berarti ini juga dia, ya gitu ya. Lebih kecil sama dengan 4,4 dan lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 4,4 dan lebih kecil sama dengan 4,2. Nah, kalau seperti ini pH-nya nggak bisa ditentukan, ya, karena ini nggak bisa kita simpulkan kalau seperti ini. Nah, kita ganti aja menjadi yang ini warnanya, ya, yang ini warnanya menjadi, kita ganti warnanya menjadi merah. Warnanya ini merah, ya. Kalau warnanya merah berarti, nah, warnanya merah berarti yang mana ini? Merah juga berarti lebih kecil, jadi pH bisa sama dengan 3,2. Jadi tengok yang paling kecil. Berarti kesimpulan larutan A, pH larutan A lebih kecil sama dengan 3,2. Ya, 3,2. Nah, sekarang kita perhatikan soal berikut ini, ya. Ada ini soal di LKS. Di LKS itu halaman 11, yaitu nomor 13. Soal nomor 13. Nah, kita perhatikan soalnya. Soalnya adalah paling bawah, di kiri paling bawah. Ini ya. Nah, dari dua buah air limbah diuji kadarnya dengan beberapa indikator asam basa. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut ini. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa? Di sini pertanyaannya, nah, perkirakan atau perkiraan pH larutan dari limbah X dan Y dari dua limbah tersebut adalah berapa, ya. Nah, sekarang kita jawab. Gimana cara menjawabnya? Perhatikan dulu larutan X, ya, larutan X. Larutan X dengan bromtimol biru, warnanya biru. Biru, perhatikan, biru trayek atas. Kalau trayek atas berarti 7,6. Berarti pertama kesimpulannya larutan X itu pH-nya karena trayek atas berarti lebih besar sama dengan 7,6. Kemudian perhatikan lagi yang kedua adalah biru. Merah. Merah trayek atas. Berarti pH-nya lebih besar sama dengan 10. Kuning. Kuning berarti yang atas juga. Berarti pH lebih besar sama dengan 6,3. Kemudian kuning lagi, atas juga. Berarti pH lebih besar sama dengan 4,4. Kalau semuanya tandanya lebih besar, maka tengok yang paling besar. Nih. Berarti X pH-nya lebih besar sama dengan 10. Kalau tandanya lebih kecil semua, tengok yang paling kecil. Kita lihat larutan Y, ya. Nah, larutan Y itu warnanya adalah kuning. Berarti kuning yang bawah. Yang bawah berarti lebih kecil sama dengan, pH-nya lebih kecil sama dengan 6,0. Tak berwarna berarti yang bawah, ya. Berarti pH lebih kecil sama dengan 8,2. Jingga. Nah, jingga itu apa? Jingga itu berarti dia nggak ada di sini. Jingga itu antara merah dan kuning. Berarti antara merah dan kuning, berarti di tengah-tengah. Berarti pH-nya lebih kecil dari 6,3 dan pH lebih besar dari 4,2. Nah, gitu. Kemudian kuning atas, berarti pH lebih besar sama dengan 4,4. Ingat ya, kalau jingga itu kan nggak ada.
Berarti dia di tengah-tengah. Nah, jadi kan di tengah-tengah merah, kuning. Nah, di tengah-tengahnya ini tuh jingga. Nah, jingga ya. Nah, sekarang simpulkan. Lihat, tanda lebih kecil. Lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Lebih kecilnya ada 3. Tengok yang paling kecil. 6, 8,2, 6,3. Ini yang paling kecil. Lebih besar, lebih besar. 4,4, 4,2. Yang paling besar 4,4. Berarti pH-nya itu ya lebih kecil dari 6,0 dan lebih besar dari 4,4 untuk larutan Y. Jadi pH-nya di antara 4,4 sampai 6,0. Nah, mana itu? X-nya lebih besar dari 10. Kemudian 4,4, 0,0. Berarti jawabannya A. Ya kan? Nah, berikutnya kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Tapi kalau tidak ada, siapa yang bisa menjawab soal ini dan menemukan jawabannya, silakan di-upload di grup kita untuk kita diskusikan apakah jawabannya benar atau salah, yaitu di LKS nomor 14 ini. Berikut trayek ya, ada metil jingga, metil merah, belum timbul biru, penoptalin. Nah, kok ada yang beda-beda itu gimana? Datanya misalnya trayeknya itu kok ada selisih, yang satu 8,2, yang satu 8,3, nggak apa-apa, kita ikutkan aja soalnya. Ya, kita ikutkan soal. Pertanyaannya, warna indikator metil jingga dan brometiol biru dalam larutan amonium klorida. Ya, larutannya namanya amonium klorida. Amonium masih ingat? NH4 positif. Klorida adalah Cl negatif. Berarti senyawa ini garam NH4Cl. Nah, coba tentukan apakah merah kuning, kuning-kuning, jingga biru, tak berwarna, atau biru merah. Tentu kamu harus tahu dulu, ini sifatnya apa ini? Si NH4Cl ini asam atau basa? Kemudian pH-nya bagaimana? Nah, setelah kita tahu pH-nya, maka kita bisa menentukan. Ya, coba kerjakan, kita diskusikan di grup. Terima kasih.